Perkenalkan, saya Warklan Sirait, NIM 211011065 dari kelas S1TT09C. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai konstruksi dasar pemilihan atau percabangan dari modul ketiga. Untuk membangun sebuah algoritma konstruksi dasar, yang digunakan ialah runtutan atau sequensi. Tetapi, untuk membangun algoritma dapat juga menggunakan konstruksi dasar pemilihan. Konstruksi pemilihan berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Konstruksi dasar pemilihan biasanya digunakan untuk memilih langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya apabila kondisi pada langkah sebelumnya telah terpenuhi. Konstruksi dasar pemilihan sering juga disebut dengan percabangan atau pengambilan keputusan. Berikut adalah operator relasional atau perbandingan yang digunakan pada konstruksi pemilihan. Yang di sebelah kiri ini adalah simbol atau operatornya. Untuk contoh-contohnya ada di sebelah kanan, dan yang di tengah-tengah merupakan deskripsinya. Ada sama dengan, sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, logic AND, logic OR, dan logic NOT. Kondisi dasar pemilihan ada 5 bagian, yaitu pemilihan tunggal, pemilian ganda, pemilian majemuk, kemudian pemilihan majemuk menggunakan switch case, dan yang terakhir pemilihan bersarah. Pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada suatu kondisi saja. Nah, untuk mengetahui apakah kondisi telah memenuhi atau belum memenuhi, jika kondisi telah memenuhi, bernilai true dan kondisi dapat dijalankan. Jika kondisi belum memenuhi, bernilai false dan kondisi tidak akan dijalankan. Struktur dari pemilihan tunggal dalam bahasa C++ dengan kode berikut dapat kita lihat. Itu menggunakan if true saja. Nah, ini adalah bentuk flowchart untuk pemilihan tunggal. Dimulai, syarat, jika tidak maka langsung selesai, jika iya masukkan instruksinya. Yang berikutnya pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Nah, untuk mengetahui apakah kondisi telah memenuhi atau belum memenuhi, jika kondisi pertama telah memenuhi, bernilai true. Hanya yang di kondisi pertama yang dapat dijalankan, sedangkan yang di kondisi kedua dilewatkan. Jika kondisi pertama belum memenuhi, bernilai false. Maka kondisi yang pertama dilewatkan dan proses pada kondisi kedua dijalankan. Untuk struktur dari pemilihan ganda dalam bahasa C++ dengan kode if true dan else. Nah, ini adalah bentuk flowchart untuk pemilihan ganda. Dimulai, kemudian masukkan syaratnya, kemudian buat instruksi pertamanya. Jika tidak, buat instruksi keduanya, kemudian selesai. Berikutnya, pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Untuk mengetahui apakah kondisi telah memenuhi atau belum memenuhi, jika kondisi pertama telah memenuhi, bernilai true. Hanya yang di kondisi pertama yang dapat dijalankan, sedangkan yang di kondisi lain dilewatkan. Jika kondisi pertama belum memenuhi, bernilai false. Maka kondisi yang berikutnya diperiksa sampai memperoleh kondisi yang telah memenuhi. Kemudian kondisi tersebut dijalankan, sedangkan kondisi yang lain dilewatkan. Ini adalah bentuk dari struktur pemilihan majemuk menggunakan bahasa C++ dengan kode, yaitu menggunakan if true, else if, true 2, else if, true m, dan else. Ini adalah bentuk flowchart untuk pemilihan majemuk. Dimulai terlebih dahulu, kemudian masukkan syarat pertama, jika tidak masukkan syarat kedua, jika tidak masukkan syarat ketiga, jika tidak masukkan syarat n, kemudian jika tidak masukkan instruksi n, dan selesai.
Pemilihan majemuk 2 menggunakan switch case. Pada pemilihan majemuk, selain struktur if, else if, dan else, pemilihan majemuk juga dapat menggunakan struktur switch case. Struktur switch case digunakan untuk kondisi perbandingan sama dengan. Struktur tersebut tidak dapat digunakan untuk kondisi membandingkan seperti lebih besar sama dengan, lebih kecil, ataupun lebih kecil sama dengan. Struktur switch case hanya bergantung pada satu kondisi dan kondisi tersebut berupa data integer, karakter, ataupun boolean. Nah, untuk struktur dari pemilihan majemuk menggunakan struktur switch case dalam bahasa C++ menggunakan kode switch, kemudian masukkan variabelnya. Setelah itu, case konstanta pertama, case konstanta kedua, dan case konstanta M. Kemudian setelah dimasukkan case-nya, buat default-nya. Pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika pemilihan terdapat instruksi di dalam suatu kondisi. Dengan kata lain, memiliki struktur if di dalam struktur if sebelumnya atau nested if. Untuk mengetahui apakah kondisi telah memenuhi atau belum memenuhi, jika kondisi if sebelumnya kondisi 1 telah memenuhi bernilai true, maka struktur if yang ada dalam kondisi kedua akan diperiksa dan instruksi kondisi kedua yang telah memenuhi akan dijalankan. Nah, ini adalah bentuk struktur dari pemilihan bersarang dalam bahasa C++ dengan kode if true 1, if true 1.1, else, dan ke bawahnya lagi menggunakan else juga. Nah, ini adalah contoh dari codingan menggunakan switch case atau pemilihan majemuk menggunakan struktur switch case. Di sini saya memasukkan include stream using namespace-nya, kemudian in main. Terus saya membuat cout atau keluaran untuk menampilkan nama, name, dan tema dari codingan yang saya buat. Kemudian variabel yang saya gunakan string nomor, string nama, integer nomor tabel, integer jumlah tabel, waktu, tempat, integer harga, integer tabel maksimal 15 orang, integer tabel maksimal 10 orang. Setelah saya memasukkan variabel, saya membuat keluaran untuk menanyakan nama tabelnya dan nomor tabel. Nah, setelah itu, setelah dimasukkan, akan mengeluarkan tema atau judul dari codingannya, yaitu open bar night. Kemudian saya membuat output keluaran untuk memilih meja ataupun tabelnya. Itu tabel yang tersedia, tabel maksimal 3 orang, tabel maksimal 5 orang, tabel maksimal 7 orang, tabel maksimal 10 orang, tabel maksimal 15 orang. Atau saya juga membuat pilihan 6 keluaran, itu maksudnya tidak jadi memasang tabel. Ini adalah contoh dari pemilihan majemuk menggunakan struktur switch case. Itu saya memasukkan switch, kemudian variabelnya table, kemudian saya memasukkan case konstanta 1, case konstanta 2, case konstanta 3, case konstanta 4, dan case konstanta 5. Kemudian di sini saya memasukkan defaultnya, yaitu untuk menampilkan keluaran, yaitu enjoy for the party dan thanks. Nah, untuk contoh dari flowchart-nya, saya membuat contoh flowchart, yaitu perhitungan lomba lari, kemudian masukkan waktu, kemudian masukkan perhitungan, kemudian poin sama dengan poin awal ditambah waktu, kemudian masukkan hasil. Setelah memasukkan hasil, syaratnya ialah hasil sama dengan poin lebih besar dari kriteria lolos. Kemudian hasil 95 dinyatakan gugur, hasil 140 dinyatakan ke babak berikutnya. Kemudian selesai.